Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita siap mendengar firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua. Kita tahu bahwa hidup kita hanya oleh anugerah Tuhan. Tadi kita sama-sama dengar bahwa COVID-19 di Indonesia sudah semakin menurun, dan kita berharap hari-hari akan datang semakin menurun lagi, bahkan kita siap menjadi berkat doa kita dijawab oleh Tuhan, doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Saya siapkan firman Tuhan pagi ini adalah rukun mendatangkan berkat, hidup rukun berkat. Saudaraku yang kekasih, mari saya mau mengajak kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya yakin sekali bahwa mendengar kerukunan atau mendengar hidup rukun kita sangat bersukacita, karena kerukunan itulah yang menjadi doa kita setiap hari. Keluarga kita hidup rukun, gereja kita, jemaat hidup rukun, dan semua kita mengalami kerukunan tersebut. Nah, saudaraku yang kekasih, salah satu hal yang sangat dibenci dan ditakuti iblis adalah ketika orang percaya hidup dalam kebersamaan. Ini hal yang perlu kita pelajari bersama, bahwa salah satu hal yang sangat ditakuti iblis adalah ketika orang percaya duduk bersatu dan orang percaya memuji Tuhan bersama-sama, orang percaya meninggikan Tuhan, dan ini yang membuat iblis ketakutan. Iblis sangat ngeri atau ketakutan pada waktu iblis melihat orang percaya sehati. Saya ulangi. Dan salah satu hal yang sangat dibenci dan ditakuti iblis adalah ketika orang percaya hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Dikatakan seperti itu. Iblis adalah pencuri. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10a. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu rencana iblis yang dia tidak pernah berhenti. Sampai kapanpun dia berusaha. Nah, untuk itu, pentingnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, menjaga hal ini. Penting sekali kita menjaga hal ini. Iblis sangat takut dan ngeri. Iblis benci melihat keluarga Kristen hidup rukun dan hamba-hamba Tuhan saling bergandengan tangan. Iblis sangat tidak senang. Saya mau bertanya pada saudara, pernah nggak saudara datang ke satu tempat atau saudara datang ke satu rumah, lalu saudara merasakan rumah ini sepertinya panas, atau setiap rasanya ada sesuatu yang tidak enak di dalam rumah ini.
Saya beberapa kali hadapi hal seperti ini. Saya datang ke satu rumah, lalu saya duduk diam. Saya merasakan rumah ini spiritnya atau atmosfernya tidak enak. Itu kejadian dulu, bukan baru dulu. Saya bertanya kepada yang punya rumah, si bapak kemana? Bapak kerja. Terus anak-anak kalau siang sampai sore tidak ada rumah, mereka hanya ada rumah pulang jam tidur. Setelah itu mereka bangun pagi, sarapan langsung pergi, nggak ada rumah, dan keadaan rumah kosong sekali. Saya katakan, kenapa seperti ini, Bu? Ya, soalnya saya dengan bapaknya kalau ketemu kami ribut terus. Dan anak-anak tidak suka melihat kami ribut. Saya katakan pada ibu itu, benar Bu, pastilah anak-anak tidak suka melihat keributan ayah dan ibunya. Terus saya tanya ibu itu, solusinya apa? Ya, kami tinggal tunggu aja bagaimana kami bercerai supaya semua selesai. Saya katakan, ibu, apakah perceraian menyelesaikan masalah? Atau perceraian akan menambah masalah di dalam hidup kita? Ibu itu diam, bertunduk dia, sudah katakan, lalu menurut Anda bagaimana? Saya bilang, tidak ada satu yang tidak bisa selesai. Tidak ada satu pun masalah yang tidak bisa selesai oleh Tuhan Yesus. Ibu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kami setiap minggu ke gereja. Saya setiap minggu komuni, kata begitu, kata mereka. Dari ngomongnya kan kita udah tahu gerejanya. Saya tiap minggu komuni, tapi keadaan tidak berubah-berubah. Terus saya katakan, ibu, ada sesuatu dalam rumah ini yang harus dibereskan. Dia katakan, apa itu, Pak? Ya, suami istri harus bergandengan tangan membereskan rumah ini. Caranya, terus saya tunggu, nanti saya datang dengan beberapa teman untuk layani mereka. Dan kami datang. Kami datang, doakan mereka, doakan rumah mereka, doakan kehidupan mereka. Kami mengurapi rumah mereka. Dan saudaraku yang kekasih tahu, anak-anak yang mengalami perubahan. Anak-anaknya mengalami di rumahnya ada Tuhan. Mereka berkata, dulu waktu belum didoakan, waktu belum dilayani di rumah kami nggak betah, kami pulang hanya untuk tidur. Kenapa? Karena kami tidak merasakan rumah kami ada Tuhan. Jadi kami tidak suka, kata begitu. Kami malas tinggal di rumah. Nah, kuncinya ada di suami dan istri. Kalau suami dan istri bergandengan tangan menghadapi masalah, maka iblis ketakutan. Itu sebabnya iblis selalu mencari cara dan celah. Iblis itu kerjanya selalu mencari cara dan celah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Waktu kita membenci seseorang, tanpa kita sadar, iblis masuk loh, kita sedang buat celah. Makanya mari kita berbuat. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita buat damai setiap hari. Waktu kita berbuat damai, iblis ketakutan. Iblis tetap berusaha, tetapi kalau ada kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis takut dengan kerukunan orang percaya. Iblis takut sekali. Makanya kalau ada sesuatu yang kita dengar yang membuat ini akan menjadi masalah, mendingan ditolak, diputuskan. Kenapa? Karena tanpa kita sadar, ini yang membuat perpecahan. Jika kita buka celah sedikit pun, iblis masuk. Nah, itu tujuan iblis, untuk menghancurkan, membuat perpecahan terjadi. Iblis selalu mencari cara dan celah untuk menciptakan perpecahan dan pertikaian di dalam hidup kita, di dalam hidup orang percaya. Nah, Alkitab secara gamblang menyatakan iblis adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Iblis itu kerjanya, dia berusaha.
supaya kita tidak dapat ketenangan dan damai sejahtera itu. Nah, saudaraku, kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang, narkoba terjadi di mana-mana. Bukan anak-anak aja loh, orang tua pun memakai narkoba. Kenapa? Kalau ditanya, mereka setelah di interview atau mereka ditanya kenapa mereka memakai barang tersebut, jawabannya hanya satu. Mereka mau hidup damai. Mereka hanya mau hidup tenang. Setelah mereka memakai narkoba, mereka merasa hidup tenang. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang buka celah untuk iblis masuk dan memporak-porandakan mereka. Sudah berapa banyak kita lihat keluarga-keluarga di Borgol. Saya kaget, saya terkejut sekali. Satu keluarga di Borgol ditangkap karena terdapat memakai barang tersebut. Nah, saudaraku yang kekasih, ini yang kita merenungkan bersama-sama. Ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saya ulang, mengapa iblis benci dan takut dengan kebersamaan? Iblis benci dan takut dengan kebersamaan dan kerukunan orang percaya karena iblis tahu bahwa dalam kebersamaan dan kerukunan akan tercipta sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya sangat setuju dengan hal ini. Iblis takut di mana ada kesatuan, ada kebersamaan, di situ akan tercipta kekuatan yang luar biasa. Makanya kalau kita anak Tuhan, hadapi masalah, jangan selesaikan sendiri, cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Cari Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Kalau kita pusing tidak bisa menyelesaikan masalah, panggil hamba Tuhan atau gembalamu. Panggil. So, di dalam Yesus ada jawaban, ada kekuatan. Nah, kalau saya ulangi lagi, di dalam kebersamaan dan kerukunan akan tercipta sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kekuatan, di mana ada damai sejahtera, ada kesatuan, di situ akan tercipta kekuatan. Dan kekuatan kita inilah yang ditakuti oleh iblis. Saudara, saya tinggal di daerah yang sangat beragama sekali mereka. Tetangga saya semua orang-orang yang beragama. Dan waktu saya baru tinggal pertama, saya merasakan suasananya memang mereka tidak senang atau dingin terhadap kami. Tetapi saya selalu bicarakan dengan istri bahwa justru kedatangan kita di sini harus membawa damai bagi sekeliling kita. Dan mereka akan menikmati kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Nah, saudaraku, apa yang kekasih, saya tinggal di sini dari tahun 2010. Sekarang tahun 2021, artinya sudah 11 tahun saya tinggal di sini. 11 tahun tinggal di sini, keadaannya semakin berubah. Keadaan kekeluargaannya semakin terasa. Kemarin pada waktu ada terjadi pencurian di depan rumah kami, ada mobil yang mau dibongkar, mau dicuri. Mereka persis di depan rumah kami. Mereka lihat saya pasang CCTV di depan rumah. Jadi mereka minta tolong bagaimana caranya supaya bisa melihat pencuri tersebut. Ya, akhirnya banyak yang datang ke rumah di setel TV untuk melihat CCTV. Dan CCTV diputar melihat pencurinya datang, 2 orang pencuri berusaha bongkar mobil itu, sangat kelihatan dengan jelas. Dan pencuri itu kalau lihat ke rumah saya selalu tutup mukanya, buang muka. Karena mereka tahu ada CCTV. Dan saudaraku yang kekasih, pencuri ini tidak jadi mencuri
mobil tersebut, padahal keadaannya sudah sangat memungkinkan dia mencuri mobil tersebut. Dan akhirnya tidak jadi. Nah, ini yang mereka katakan, kalau kita benar-benar ada kebersamaan, ada kesehatian, maka amanlah hidup kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi, kita belajar bersama-sama. Kalau dikatakan kekuatan yang luar biasa terjadi pada waktu ada kesatuan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Raja Daud mengibaratkan kebersamaan dan kerukunan itu seperti minyak yang mengalir dari janggut ke leher jubah. Ini Raja Daud menggambarkan jubah Harun, dikatakan Harun adalah imam besar, sehingga minyak yang dimaksudkan di sini adalah minyak urapan yang mengalir saat prosesi pengurapan imam besar Harun. Tentunya minyak urapan dan prosesi pengurapan imam besar ini sangat luar biasa. Luar biasa indahnya dan baiknya. Itulah terkandung di dalam kebersamaan. Kebersamaan harus terkandung kekuatan yang luar biasa. Saya sangat senang sekali kita morning chapel, kita doa bersama. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kita sungguh-sungguh berdoa. Kita akan melihat apa yang akan terjadi untuk ibadah kita selanjutnya. Saya yakin sekali ibadah di 7 Wisma 76 akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Saya percaya sekali itu. Di Bekasi Barat dan Bekasi Timur pun akan menghadapi hal seperti itu. Kami kemarin ibadah pertama. Ibadah pertama memang kami sengaja tidak mau orang banyak yang hadir, hanya 26 orang. 26 orang yang hadir itu kami minta orang-orang pengurus inti supaya kami mau doa bersama. Dan minggu ini kami mau buka ibadah dengan jumlah jemaat yang hadir, harus prokesnya diutamakan. Kita minta jumlah jemaat yang hadir hanya 50 orang. Saudara, hari kemarin itu hari Senin. Hari Senin dimasukkan pengumuman untuk ibadah kita hari Minggu besok yang ikut hanya 50 orang dengan syarat harus sudah vaksin 2 kali dan pakai masker. Saudaraku yang daftar sudah 50 orang. Makanya saya ketawa, hari Senin langsung 50 orang yang daftar yang mau beribadah. Gimana hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Jumat? Pasti akan membludak lagi. Dan ya kami tetap bersepakat untuk hari ini kami harus 50 orang saja. Nanti selanjutnya. Nah, di mana ada kesatuan, di mana ada kebersamaan dan kesatuan, saya ulangi lagi. Di mana ada kebersamaan dan kesatuan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Saya sangat taat atau sangat mendukung keputusan PGI. Kalau mereka katakan, Pak, sebaiknya kita buat seperti ini. Saya merasa apa yang mereka rencanakan semuanya baik dan kami berjalan bersama-sama. Dan saya melihat di mana ada kesatuan dan kebersamaan. Saya ulangi lagi. Di mana ada kesatuan dan kebersamaan, di situ terletak kuasa Tuhan. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, kita bersama-sama melihat ke depan, bagaimana gereja kita ke depan? Tergantung dari kesatuan dan kebersamaan. Bergandengan tangan, datang kepada Tuhan. Percaya bahwa doa kita, doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Saya percaya, kemarin ibadah minggu saya menikmati suasana Plaza Bekasi. Sudah lama saya tidak pernah datang hari Minggu di Plaza Bekasi, tempat gereja kami. Dan saya memang cukup terkejut
Kadang mobil penuh dari belakang sampai ke depan. Cuma di depan kami aja kosong mobil karena mereka tahu itu tempat parkiran mobil gereja kami. Dan di sini saya melihat mereka suasana ibadah sudah mulai berjalan dengan baik. Orang berkata mungkin kita takut untuk beribadah. Saya tidak setuju dengan kata-kata kita takut, tapi kita berhikmat. Kita tidak mau ceroboh untuk beribadah. Waktu kita buka untuk 50 orang beribadah, hari Senin aja udah penuh 50 orang daftar. Makanya saya nggak tahu hari ini, besok dan selanjutnya berapa banyak yang akan daftar lagi. Dan saya tetap percaya, mari kita bangun kebersamaan dan kesatuan. Sebab di situ terletak kuasa Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama belajar di mana ada kebersamaan dan kerukunan di antara umat Tuhan, itulah tercipta pemulihan, pengampunan, dan perkenanan Tuhan. Tercipta, saudaraku yang kekasih, saya ulangi, di mana kebersamaan dan kerukunan di antara umat Tuhan, disitulah ada sukacita, pemulihan, pengampunan, dan perkenanan Tuhan. Saya merenungkan hal ini beberapa hari. Mari kita ciptakan kerukunan di antara kita umat Tuhan. Mari kita ciptakan sukacita di antara kita umat Tuhan. Pemulihan di antara kita umat Tuhan. Pengampunan. Dan sebab jika kita melakukan hal itu, perkenanan Tuhan itu ada di antara kita. Saudara, saya yakin sekali kita akan akhiri tahun 2021 ini dengan berkata, Yesus luar biasa. Dia menjawab doa kita. Doa kita selama satu tahun penuh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, doa kita dijawab oleh Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa. Sebab Tuhan hadir dalam doa kita. Pagi ini pun Tuhan ada bersama-sama kita. Tuhan siap memberkati kita. Nah, Raja Daud juga mengibaratkan kebersamaan dan kerukunan seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung yang memiliki ketinggian 2.700 meter. Saya pernah ke Gunung Hermon dan gunungnya itu indah sekali. Dan saudaraku dari atas gunung melihat ke bawah itu pemandangan yang sangat indah sekali. Nah, saudaraku, 2.700 meter tingginya menonjol ke ufuk timur laut. Salju menyelimuti puncak-puncaknya. Dengarkan baik-baik, salju. Makanya kalau musim dingin, kalau salju, mobil nggak bisa naik ke Gunung Hermon. Dikhawatirkan tergelincir. Kalau dikatakan menonjol ufuk timur, salju menyelimuti puncak-puncaknya, menutupi puncak-puncaknya yang tinggi sampai pertengahan musim panas. Kalau kita pergi di pertengahan musim panas, kita bisa naik ke atas, karena salju sudah mulai kurang, menurun, dan kita bisa sampai di Gunung Hermon. Gunung ini terlihat dari tempat yang sangat jauh. Ketinggian yang mengesankan air berlimpah-limpah. Air berlimpah-limpah dari gunung inilah sumber air bagi Danau Galilea yang kemudian mengalir melalui bukit-bukit Sion. Seperti yang dinyanyikan pemazmur. Embunnya juga menyegarkan tanaman dan membasahi semua pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang saya kasihi, ini berbicara tentang suatu kehidupan yang dampaknya dapat dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Saya merenungkan kata-kata yang saya catat ini. Dan saya mau ingatkan kita, kehidupan kita pasti bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sungguh-sungguh. Mari saya belajar kita di pagi yang ini. Ini berbicara tentang suatu kehidupan yang dampaknya dapat dirasakan oleh orang-orang
yang ada di sekitar kita. Semua orang yang ada di sekitar kita merasakan ada kasih, ada damai sejahtera. Nah, jika kita melakukan hal ini, iblis sudah kita kalahkan. Kalau dalam hal ini kita tidak perlu lagi berbicara bagaimana iblis mengganggu kita, iblis mencoba-coba, tidak perlu lagi. Iblis sudah dikalahkan kok. Tinggal kita harus hati-hati. Kita jangan buka celah, itu penting. Kita jangan buka celah. Karena jika kita buka celah, kita sedang membinasakan diri kita. Nah, kita harus hati-hati. Kesatuan, bersama-sama kita bergandengan tangan, di situ terletak kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangun kesatuan. Mari kita bangun kebersamaan. Mari kita bangun hidup rukun. Mari kita bangun damai sejahtera. Mari kita menciptakan suasana surga mulai dari hidup kita sehingga berkumpul dengan jemaat di gereja, berkumpul dengan teman-teman melalui Zoom, kita menikmati suasana surga karena Yesus hadir di antara kita. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan lihat ke belakang. Saudaraku yang kekasih, berbeda kehidupan kita. Karena hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan doa kita dijawab sama Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat iblis. Iblis memang pengacau. Iblis memang istilahnya receh. Ngapain kita lihat iblis? Kita lihat Tuhan. Iblis menakutkan. Iya, kalau kita buka celah. Tapi kalau kita tidak buka celah, iblis tidak berani mengganggu kita. Iblis tidak berani mendekati kita jika kita buka celah. Mari kita membangun kesatuan, kesepakatan, bergandengan tangan, sebab disitulah terletak kekuatan. Mari kita butuh kekuatan. Kita butuh kita diberkati Tuhan. Kita butuh doa kita dijawab dengan Tuhan. Jangan simpan, jangan tahan hatimu. Kalau kau ada yang tidak beres hatimu, satu terhadap yang lain, bereskan. Supaya kita dapat bergandengan tangan. Waktu kita bergandengan tangan, disitulah terletak kuasa Tuhan. Dalam rumah tangga pun demikian. Suami istri bergandengan tangan, anak-anak menikmati Tuhan di dalam rumah tangganya. Anak-anak dapat melihat ayah dan ibunya. Mereka mengatakan ada Yesus dalam ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya bergandengan tangan, rukun bersama, maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Mari, saudaraku yang saya kasihi, saya percaya kita butuh hidup kita diberkati Tuhan. Kita butuh membangun kerukunan dalam kehidupan kita. Sehingga melalui kerukunan kita, Indonesia diberkati Tuhan. Melalui kerukunan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Seluruh lingkungan kita mengalami Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur kepadamu. Bahwa kasih-Mu sungguh amat luar biasa. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajar kami untuk kami mau bergandengan tangan, sehati. Kami mau membuka diri kami satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Sebab di mana ada kesatuan, di situ kuasa Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang hadir pagi ini. Setiap kami yang beribadah pagi ini. Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Sehingga hari-hari akan datang, kami akan semakin menikmati kebaikan Tuhan. Hamba mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingatkan kita untuk doa besok pagi. Kita siapkan hati kita untuk kita doa besok pagi. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau diberkati Tuhan. Agar pertemuan besok pagi lebih dahsyat lagi. Ada mujizat Tuhan terjadi. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
dengan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, ada sukacita dan damai sejahtera. Bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka doa kita menjadi doa yang luar biasa. Aku memberkati anak-anak Tuhan, jemaat yang hadir pagi ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin.